Selamat pagi Guntur Syawli di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, kalau hari Rabu dari jam 9 sampai jam setengah 11 ya, dari jam 9 sampai jam setengah 11 kurang lebih ya 1,5 jam kebersamaan kita. Kita akan ngobrol bersama dengan seorang hamba Tuhan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya, boleh kirim aja pertanyaannya ke WhatsApp kami ya. Nomornya ada di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 atau kalau telepon langsung bisa dengan WhatsApp call di nomor tadi atau bisa telepon ke 024 84 55 949. Silakan mau nanya apa saja boleh gitu ya tentang problematika problematika masalah atau misalnya ayat firman Tuhan boleh banget. Oke. Dan kita sapa terlebih dahulu nih teman ngobrol saya di kesempatan hari ini. Anda bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Iya, Ibu apa kabar? kabarnya luar biasa. Oke. Ibu di Gimana Semarang, Kak? Ningrum? Enggak, Oh, enggak. enggak. Wih, gimana, Bu? Mau ke Taiwan udah di airport, tinggal tunggu. Di airport Jakarta udah. Ya ampun. Masih keburu nggak waktu kita? Masih. Oh, masih. Heeh. Aduh. Em, si ibu ini ya di bandara Anugerah, juga anugerah, di bandara juga sempet anugerah. ya untuk kita ngobrol. Iya. Di Ini bandara sambil breakfast pagi. di bandara sempet waktu itu di mobil mau jalan ke bandara Ya, pernah ya. Terus ya di Bangkok. di Bangkok. Terus ini pengalamannya sabar Hamenja gitu ya. Kalau Ningrum tetap di studio, ibu jalan-jalan. Oke. Puji Tuhan. Iya, nah buat Anda yang mungkin aku cuman dengerin aja Ningrum, nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya obrolannya kita, Ningrum sama Bu Elis bisa jadi berkat buat setiap Anda gitu kan harapannya seperti itu. Walaupun ngobrolnya kita juga nggak jauh-jauh dari firman Tuhan gitu ya. Ngobrolnya tentang itu banyak hal gitu. Nah kita akan cerita-cerita. Jadi buat Anda, tapi kalau mau tanya, kami sangat penuh dengan sukacita gitu ya untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang udah masuk, Bu. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu Elis ya. Ya, Oke. Eh, Bu, mau nanya apa ya, yang harus saya lakukan agar Tuhan mau tolong saya? gampang. Lakukan firman. Oke. Karena Yesus berkata, akulah jalan Mm-mm. dan kebenaran dan hidup. Jalan di dalam setiap masalah dan persoalan kita adalah Yesus. Mm, Dan Yesus itu adalah firman. mm, Lakukan aja firman. mm, Nanti ketika Anda melakukan firman, Anda akan ketemu kebenaran. Begitu Anda jalan di atas kebenaran itu, mm, berkat ada di atas hidup Anda. Dan ketika Anda ada dalam kebenaran itu, Anda akan temukan kehidupan itu. Nah, sumber kehidupan itu Bapak di surga. mm, Jadi kita ini sudah punya solusi. Kita sudah punya jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah kita. mm, Jadi nggak usah cari jalan lain. Jalannya yaitu firman udah pasti pasti mantap, pasti mm. menang, pasti bisa, pasti Iya, lebih dari pemenang kita. Ya, iya. Bu, gitu aja.
Ini Eh, pertanyaan dari Ningrum sih. Orang itu kan seringkali itu pikirannya tuh jauh banget gitu ya. Melakukan firman tuh yang kayak apa sih gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang kan pikirannya melakukan firman itu sesuatu yang wih gitu ya. Padahal sebetulnya melakukan firman itu kan sesederhana kita mengerjakan misalnya Tuhan bilang ampuni, ya kita ngampuni ya. Tuhan bilang di dalam firman Tuhan eh, apa gitu ya, itu lakukan. Ini pendapat Ningrum. Ini iya, benar nggak, Bu? iya, iya kan? Mm-mm, Harusnya kan firman cuma ngajari bersukacita senantiasa. Yang mm-mm, ngadepin apapun ya wis kita sukacita. mm-mm. Ketika hati yang gembira adalah obat, ketika Ya, sakit, ya udah belajar gimana dalam penderitaan sakit ini kita bisa bergembira gitu. mm-mm, Terus mm-mm. mengucap syukur dalam segala hal. Yang ngucap syukur dari Ya, hal baik atau enggak baik, belajar. ya, Yang kemarin kita bilang dulu, ya mm-mm. iso, ra iso, ya kudu iso ngucap syukur. Iya, iya, betul. Ya kan? Iya, Dipaksakan. Itu sebetulnya kita sedang melawan daging dan mm-mm, sedang mematikan kedagingan kita. Dan itu mm-mm. kita sedang bertindak dan berjalan dengan iman. Iya, iya. Ya kan? Jadi, mm-mm, mm-mm, Terus begini, direndahkan orang. mm, Firman ngajari apa? Ketika kamu merendahkan diri, kamu direndahkan, mm, yang ngucap syukur. Karena mm-mm. kita tahu ketika kita direndahkan tuh bakal kita ditinggikan Tuhan, itu hukumnya. Iya, Ya kan? iya, Jangan meninggikan diri. mm, Ngabur. Nah, mm, ketika ngelihat orang cembetut sama kita, Firman ngajarin apa? Tabur, senyum, iya, tidak membalas cacian dengan cacian, tapi balas caci maki itu dengan senyum. iya, Itu kan firman nih, Rum. iya, betul, betul, betul. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat atas hidupmu, perbuat Mm, lebih dulu. Jadi kalau Anda di apa nggak mau ditipu orang, jangan nipu orang. mm, Kalau Anda nggak mau serobot karyawan Anda, jangan nyerobot karyawan orang. Itu lakukan firman. mm, Kadang-kadang kan kita ini terpancing, oh lihat ada karyawan baik, oh ada pekerja teman kita bagus, kita ngelihat cara kerjanya bagus, orangnya baik, terus dibajak, ditawari, kamu mau ikut aku nggak? Tak gaji lebih gede. mm, Hmm, mm. Iya. ya, Jadi sesederhana itu sebetulnya gitu ya. Sesederhana kita tadi melakukan firman itu, firman bilang apa? Bersukacitalah, bersukacitalah. eh Firman bilang mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Ya sudah, belajar untuk mengucap syukur. Tadi Bu Eli sempat sampaikan paksakan gitu ya. Ketika kita memaksakan itu artinya kita push limit gitu ya. Kalau kita ngerasa misalnya gue suruh ngampuni gitu ya. Kita ngerasa aduh aku nggak mampu ngampuni. Benar-benar kita harus harus bilang memaksakan diri untuk mengampuni seperti itu, Bu. Halo. halo Ningrum. Ya, suaranya Ningrum hilang nggak? Oh, oh iya hilang, aku nggak Oh, dengar sesaat. oh. Heeh, heeh, Tadi kan Ningrum bilang Bu, apa melakukan firman itu kan tadi benar-benar sangat sederhana, seperti apa yang dibilang heeh. itu Iya, kita lakukan gitu ya. Apakah sampai kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri kita yang yes, otomatis kita lakukan atau seperti apa? betul. Iya, Mm, karena dikatakan dengan ketekunan, mm, ya, ketekunan ditambahi sampai menjadi kesalehan. Kalau mm. kesalehan itu berarti sudah menjadi gaya hidup. Oke. Sampai jadi gaya hidup. Ya, 2 Petrus 2 ayat 5 itu yang dulu kita pernah bahas. Ya, 2 Petrus 2 ayat 2 yang kelima. 2 Petrus 1 2 Petrus 1.
2 Petrus 1 Ya, ayat yang ayat kelima. 5. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua Tuh, orang. jadi iman itu bertumbuh. Ya, Sampai akhirnya puncak kekristenan itu bisa mengasihi semua orang ya, tanpa terkecuali. betul. Ya. Ya, Mm, mm. ya. Oke. Oke, Dilatih, memang dilatih. latihan. Latihan yang penuh paksaan enggak sih, Bu? Loh iya, maka lihat ya pemain sirkus itu ya. Pemain Heeh, sirkus tuh ya. heeh. Kedisiplinan. Hmm, Latihannya disiplin. hmm, Kalau nggak disiplin orang pemain silat, pemain karate, itu semua yang dipersiapkan menjadi juara harus dilatih dengan kedisiplinan tinggi. Nggak ada ya, ngantuk nggak ngantuk ya bangun jam 5 pagi ya, berenang, ya, sore-sore juga suruh berenang. ya, Capek nggak capek ya harus berenang gitu loh. ya. Saya ngalami itu waktu ikut TC dulu saya pernah waktu Hmm, kecil ya. Wih, hmm. jam 5 pagi ya bangun harus nyemplung kolam renang ya. Nyemplung udah. Habis selesai baru sekolah. Wes itu ya dengan luar biasa perjuangan. Ya. Itu yang disebut mengalahkan kedagingan gitu ya. Ya, Dingin nggak dingin, berenang gitu ya. Ada kedisiplinan itu yang disebut kita mau ngomongin tentang disiplin rohani nggak sih, Bu? iya, ada kedisiplinan rohani. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi Nah, mm-mm, pendisiplinannya kan bukan dari luar, ya, tapi didikan dari dalam. ya, Ya toh? mm-mm, mm, betul. Jadi kalau misalnya tadi ya bersukacitalah, mengucap syukur dalam segala hal. Minggu lalu kita bahas tentang mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur dalam segala hal ini juga ini kalau tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar Tuhan mau tolong? Ya mengucap syukur dulu. Itu lakukan firman yang pertama itu mengucap syukur gitu ya, Bu. Iya, itu dulu Me- buat kita yang suka ngomel, yang suka marah, kita yang suka ini ya, itu enggak gampang loh Ningrum. Oh, nggak gampang, nggak gampang. Bener. Enggak, Mm-mm, mm-mm. enggak gampang. Dipikir Ya, perintahnya simpel ya. ya. Simpel lah kelihatannya cuman ngucap syukur jalan nono coba. Yang ngerasa no gampang apa angel. Itu ya, Ningrum jujur gitu ya. Dulu awal-awal siaran Saber Hamenja itu tertemplak banget waktu ibu bilang gak boleh ngomel gitu ya, menggerutu gitu ya. Karena itu Ya. ternyata buntutnya terus kemudian kita jadi kecewa, kita jadi apa sangkal Tuhan gitu ya. Itu merubah otomatisnya kita ketika ada suatu persoalan responnya terus dengan ucapan syukur. Berdarah-darah. Iya, Cuman ya ketika dijalani ya itu tadi ada Roh Kudus yang mengingatkan gitu ya. Ketika kita iya. mulai terpancing untuk menggerutu mengomel Roh Kudus ingat mengucap syukur. Oh iya, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Gitu ya. Nah, itu tadi sesederhana kata mengucap syukur gitu, tapi ya nggak sederhana pelaksanaannya. Oke, Iya. lanjut lanjut. Ah, ini bahasannya menarik ya. Kita ngomongin tentang ini melakukan Iya. firman gitu ya. Lakukan firman. Awalnya mungkin kita mulainya dulu dari baca, renungkan, perkatakan, terus kemudian step selanjutnya adalah lakukan. Nah, lakukan ini jadi gongnya, tapi susah.
nggak susah, bisa kok. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Bagaimana cara kita dapat mengerti rencana dan tuntunannya Tuhan? Terima kasih. Mau mengerti Rencana rencananya dan dan tuntunannya Tuhan. tuntunannya Tuhan. Mm-mm. Baca firman. Mm, Balik-balik gini loh. Baca firman. mm, Baca firman. Lakukan firman. Baca firman. Terus izinkan mindset Anda, paradigma Anda dirubah. mm. Roma 12 ayat 2. Berubah dulu, berubah. Roma 12. Hmm. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ngerti dulu Mm-mm, kehendak Allah. mm-mm, Kalau ndak mau berubah dulu mindsetnya, mm-mm. akal budinya, ndak mau dirubah dulu, ndak bisa. Kita Ya, akan tetap seperti orang dunia. Maka di Roma 12 dikatakan, berubahlah. Ada suatu anjuran, berubahlah. Permohonan, berubahlah oleh pembaruan budimu. mm-mm, Banyak orang baca Alkitab, mm, tapi nggak mau dirubah cara berpikirnya. Baca-baca, mm-mm, tapi nggak mau berubah. mm, Kalau nggak mau berubah, ya Anda nggak akan pernah mengerti manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. mm. Nah, kalau Anda nggak tahu kehendaknya, gimana Anda bisa ngerti rencananya? Ya, Gimana Anda tahu tuntunannya? Ini kita lihat ya, kenapa harus berubah? Firman dibaca untuk merubah. mm-mm. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 1 menyatakan mengajar, kesalahan, 2 un- menyatakan mem- kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, 3 memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Anda tidak pernah mau baca Alkitab dan nggak mau diperbarui, tidak pernah mau diperbaiki kesalahan Anda, Mm, nggak bisa. Nggak mungkin Anda bisa hidup dalam kebenaran. Dan nggak mungkin Anda bisa ngerti rencana Tuhan. Harus. Ya, ya, itu sebabnya baca Alkitab, mm, berubah mindsetnya. Ini kalau ditegur, mm, ya bilang Tuhan ampuni aku. Terus mm, dibenahi. Terus mulai yang benar itu gimana. mm, Nah, karena tujuan orang membaca Alkitab ini untuk mengajar kita, untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Ya, oke. mm. Bu, contoh orang yang sudah baca firman, baca Alkitab, tapi tidak dibaharui pikirannya itu yang seperti apa sih? Baca. Hmm, Ketika dibilang gini, bilang gini, tampar pipi kanan, mm-mm, kasih pipi kiri. mm-mm, Anda akan berkata gini, oh enak, mm-mm, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. mm-mm. Tapi ampuni dan berkati. Wih, goblok banget. Suruh mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Mm-mm. Kita komplain terus, kita bilang enggak mau.
Itu Hmm. namanya baca Alkitab, tapi nggak mau jalanin. Hmm. 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 Ya. Jadi ketika kita baca firman, tapi kita komplain, tapi kita apa ya, kayak bilang, kok gini Tuhan, kok enak ya, gitu ya, kok kayak gitu tuh Tuhan. Jadi itu artinya kita sedang baca firman, tapi tidak mau dibaharui pikiran kita. Iya, Ini kaitannya kalau minggu lalu kita ngomongin tentang hati yang lembut nggak sih Bu? Lemah lembut. iya. Tapi kalau kamu baca Mm-mm. Amsal Amsal 2 ayat 1. Amsal 2 ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Nah, baca itu diterima. Perkataan itu harus diterima. Mm-mm. Ya. Aku diterima diapain? Disimpan dalam Mm-mm. hati. Makanya tak suruh memperkatakan itu. Memperkatakan itu cara menyimpan dalam hati. Terus merenungkan. Ya. Mm. Ya. Makanya kan baca, renungkan, perkatakan, terus lakukan gitu ya. Kalau kita sudah membaca, kita mau dibaharui, terus kita apa namanya udah baca, pikiran kita dibaharui, terus kita mau itu merenungkannya lagi, dimasukkan dalam hati, kemudian kita mau untuk melakukannya karena kita tahu bahwa itu perintah gitu ya Bu. Iya. Ya. Iya. Itu nanti lama-lama akan merubah. Mm-mm. Merubah cara berpikir kita. Mm-mm. Sehingga ketika sudah mulai berubah, Roh Kudus akan tuntun dan bimbing kita. Nih loh, ayo kamu nonton nih, kamu ini lakukan ini. Mm-mm. Nih habis ini kamu lakukan ini. Itu akan dia Mm. menuntun. Mm-mm. Mm-mm. Karena syarat Tuhan mau menuntun atau membimbing itu, syaratnya orang itu harus rendah hati. Mm-mm. Mazmur Ya. 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya Rendah hati menurut, hukum. ya udah. Banyak Dan orang ia itu baca Alkitab tapi nggak rendah hati. hmm, hmm, hmm. Harus membaca Alkitab itu dengan kerendahan hati. Kalau Ya, kan kita rendah hati, kita pasti terima apa yang kita baca, kita terima. hmm, ya, Ya, ya. oke. Bagaimana cara Oke. mengerti rencana dan tuntunan Tuhan? Ya tadi, baca firman, izinkan mindset dan paradigma kita berubah, izinkan firman itu gitu ya, untuk eh, kita tahu tentang firman itu. Bukan dengan lawannya rendah hati itu apa sih Bu? Sombong ya? Ya, Ya. Atau kita sudah merasa, wih aku udah ngerti gitu ya. lebih pinter. Lebih pintar, betul. Ini prinsip ini sama ketika kita dengar hamba Tuhan berkhotbah nggak sih Bu? Sama. Sama ya? Dengerin pendeta khotbah kadang-kadang gini. Nah, kamu ngomong apa? Aku udah ngerti. Mm-mm. Ya kan? Ya. Mm-mm. Itu sombong loh. Ya, itu sombong. Itu mm, apa ya? Kita merasa lebih pinter. Yang kita tolak bukan si pendetanya, yang kita tolak itu firmannya justru ya. Iya, karena firman. Heeh. Dan firman itu
kaya. Mm-mm. Pengungkapannya beda. Mm-mm. Mm. Ya. Kadang-kadang Mm-mm. ketemu sama orang sederhana ngomong firman, tapi langsung dapat gitu. Mm-mm. Itu yang dikatakan firman itu hidup dan kaya. Satu Yep. firman bisa menjawab masalah orang dengan bermacam-macam. Betul, betul, betul. Buat si A persoalan A, tapi ternyata kok firmannya sama karena memang bisa tadi kayak hidup gitu ya, menjawab Hmm. um, dengan caranya buat masing-masing gitu. Nah, jadi jangan jangan terus kemudian merasa sudah tahu, sudah pintar, sudah paham, itu kita sedang membentengi diri untuk kita memahami lebih lagi gitu ya, Bu. Padahal ketika hal-hal begini nih yang bikin kita juga kayak misalnya nih ya, misalnya gitu ya, orang tuh kok disuruhnya baca firman terus gitu ya. Padahal aku sudah baca firman, sudah khatam atau sudah selesai gitu ya beberapa kali. Bolak-balik sudah berapa kali. Tapi em, ini yang dimaksud tadi ya, setiap kali kita baca, kita dapat sesuatu yang baru. Setiap kali kita baca, kita dapat sesuatu yang baru. Ini yang dimaksud dengan firman itu hidup dan kaya itu ya, Bu. Ya, Ningrum. Iya. Ketika kita tadi kan kita sombong ketika kita merasa bahwa oh masa aku suruh baca firman terus. Nah, padahal setiap kali kita membaca Tuhan kasih sesuatu yang baru, Tuhan kasih sesuatu yang baru lah. Firman ini yang dimaksud dengan firman itu hidup dan kaya ya, Bu. Iya, iya, Oke. betul. Jadi kalau kita baca firman, biar bikin kita antusias, harapkan dapat sesuatu yang baru. Nah, itu ya, buka hatinya untuk kita apa ya, berekspektasi bahwa ini Tuhan mau mau ajarin apa lagi nih. Gitu. Nah, itu akan bikin kita jadi semangat loh untuk kita baca lagi, kita renungkan lagi, kita perkatakan lagi kebenaran firman Tuhan itu. Oke, buat Anda yang mau Iya. nanya silahkan 081 225 225 9649 atau 081 575 800 949. Pertanyaannya nggak harus melulu kayak yang Ningrum lagi ngobrolin ya. Boleh loh, boleh, boleh, boleh. Pertanyaan-pertanyaan yang lain silahkan. Selamat, ada pertanyaan lagi. Bu, kita jawab pertanyaan dulu ya. Yuk. Selamat pagi, Bu. Apakah orang Kristen mempercayai adanya karma? Perbuatan kita di masa lalu yang kemudian menjadi akibat terjadi di hari ini. Atau ada istilah yang lain? Terima kasih. Kejadian 20. Kejadian Kejadian 20 ayat yang kelima. Kejadian 20 ayat yang kelima. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia Loh, saudaraku. sorry, Keluaran 20. Oh, Hukum Taurat itu loh. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang membalas. Kata membalas. Ya, Perbuatan seorang bapak pada anak-anaknya. kepada anak-anaknya dari keturunan ketiga dan keempat dari Keempat. orang yang membenci Allah. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Terus di
eh Yeremia 17 ayat 10 juga. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dibales kan? Ya, Ya, Amsal 24 ayat 12. Amsal 24 ayat 12. Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Iya, dibalas. Ya. Ada pembalasan. Cuman kalau karma itu, kalau menurut orang Buddha itu karmanya gini. Wah, kalau kamu dulu berbuat nggak baik, terus Mm-mm. harus jalanin. Oh, nanti mati akan berubah jadi Apa? apa? Gitu. Mm-mm. Kucing atau tikus. Nanti kalau sudah baik, dia selama dia jadi tikus atau kucing, ya baik. Oh, nanti akan berubah jadi anjing. Lebih Mm. pangkatnya lebih tinggi. Oh, kalau lebih baik lagi, baru nanti akan berubah lagi jadi manusia. Mm. Tapi kalau di dalam Tuhan, karma itu, kalau saya bilang, Mm. kutukan itu loh. Dikutuk Mm. sama, dikutuk. Mm. Tapi di dalam Yesus, kutuk itu dipatahkan. Ya. Selesai. Jadi buat kita yang percaya Yesus, nggak dibalaskannya tidak Tuhan, tidak membalas setimpal dengan tingkah langkah, tidak Mm. setimpal dengan perbuatan kita. Apa yang Ya. kita lakukan. Mm-mm. Dikasih Mm. sedikit, ya. Untuk apa? Buat kita jerah. Jadi nggak Mm. dibebaskan begitu aja. Mm. Dikasih. Tuhan tuh pengasih. Coba di Mazmur 103 ya. Mazmur Mas 103 ayat yang ke-8. Mazmur Tuhan itu 103. penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu Tidak selalu menuntut ia dan tidak menuntut untuk dan tidak untuk selamanya mendendam. selama-lamanya ia mendendam, Terus dia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. nah, cuman bedanya di dalam Tuhan Yesus, dia Mm-mm. tidak akan membalas setimpal. Misalnya kesalahan kita 100, Tuhan Mm-mm. nggak akan membalas kita dengan 100. Tapi Mm-mm. diizinkan. Suruh ngicipi. Mm. 10-20% lah. Coba wes isi Mm-mm. pono. Supaya apa? Jerah. Supaya kita Mm. jerah, kita jangan mengulang itu kembali. Ya. Mm. Jadi ada taburannya, ada tuaiannya. Mm. Tapi tidak dibalas setimpal dengan tingkah langkah, setimpal Mm. dengan perbuatan kita. Ya, Ya. oke. Oke, jadi ada apa yang ditabur itu nanti akan dituai. Tapi kalau ngomong sebanding enggak gitu ya, karena di Mazmur ini Mazmur itu dijelaskan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ada yang dituai, tapi ya tadi biar kalau orang Jawa bilang ben kapok gitu ya, Ya, biar jerah. biar jerah ya, ben kapok gitu kan. Kan kalau jujur ya orang tua saya dulu gitu, gitu ya. Misalnya udah udah diingetin kan gitu ya, jangan lari gitu kan. Terus kita lari jatuh gitu. Itu bukan terus disayang-sayang, mesti malahan justru kapok ra gitu pertanyaannya gitu. Yes.
Apa orang tua kita jahat? Enggak, dia Enggak. sayang gitu ya. Iya kan, Bu? Iya, Apa dengan begitu enggak. dia jahat sama kita? Enggak, dia sayang. Dia Tapi menghukum kita mm-mm, dengan waktu yang terbatas dengan maksud. ya, betul. Ibrani 12. Ibrani 12 di ayat yang ke-6. Ibrani 12. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. terus 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terus. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, supaya kita mendapat bagian dalam Kekudusannya. kekudusannya. Jadi kalau Bapak itu ngajar kita, didik kita, Mm-mm. memberikan pelajaran, itu pasti punya maksud Ya, supaya kita mendapat bagian dari kekudusannya. ya, ya. Jadi jangan ngomel. Nah, iya, salah ya tanggung jawab, ya toh. Iya, Salah betul. ya tanggung jawab. Salah ya tanggung jawab gitu ya. Jangan ngomel gitu ya. Ada Itu persoalan, konsekuen, ya dong. Iya, ada persoalan mengucap syukur gitu kan. Kalau ada yang dengerin gitu ya, jujur ya Bu, ini lu ngebayangin gitu ya, kalau kita ngobrol kayak gini kayaknya gampang banget gitu. kenapa? Kayaknya kalau kita ngobrol kayak gini tuh kayaknya gampang banget gitu ya. Iya, Tapi iya, iya, betul. ngelakuinnya gitu, Iya. prakteknya Nah, harus tapi kalau dilakukan. kita kan ngomong karena kita udah ngelakoni toh, ora Iya jarkoni, betul. iso ngajar, iso ngelakoni. Nah itu, Tapi kalau kita kan jalani dulu toh ning room. ya betul, betul. Jalani dulu, begitu menang baru kita baru bisa cerita kan? Ya, kalau ada dalam fase-fase sedang melakukan dan sedang menghadapi, tenang. Banyak temennya yang sudah pernah ngelewatin maupun yang sedang melewati itu, gitu ya Bu. Iya. Mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Silakan, silakan. Yang mau tanya, monggo, monggo. Waktunya masih panjang. Walaupun Bu Elis di bandara, tapi masih panjang waktunya. Suaraku nggak bising kan? Enggak, jelas kok. Cuman ada yang ngobrol Nah di iya. belakang. Oke, selamat pagi, Ningrum. Pagi, Bu Elis. Pagi. Pagi. Mau minta tolong dijelaskan Amsal 10 ayat 15. Amsal 10. Bentar, tadi sudah saya buka nih. Ya. Amsal 10 10 ayat 5B. 15. Oh, Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Itu maksudnya apa? loh kota yang kuat bagi orang kaya tuh kekayaannya kan gini. Kekayaan itu jadi kayak kayak bentengnya dia gitu loh. Oh, karena dia Hmm, punya kekayaan, terus dia bisa begini.
mau apapun kayaknya ada perlindungan. Yang Kayak diandalkan. berbuat salah pun, nah kayaknya itu ada perlindungan gitu loh, ya kan? Kota Ya, yang kayak apa namanya? kota yang kuat bagi orang kaya ialah Iya, hartanya. iya, iya. Kota kuat itu kan nggak bisa ditembus sama lawan, sama musuh, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Itu memang ketika orang punya kekayaan itu akan jadi kayak kota bentengnya dia gitu loh, kota perlindungannya dia. Mm-mm. Kayaknya orang mau jamah dia, mau ganggu dia, mau gugat dia, mau apapun kalah sama duitnya banyak. Karena duitnya banyak, kayaknya dia bisa handle, bisa nangkis semua masalah gitu kan. Mm-mm. Tetapi kebinasaan bagi orang apa Melarat namanya? ialah kemiskinan. Melarat itu kemiskinannya. Mm-mm. Ya jelas kan, ini sebetulnya eh, jelas banget. Mm-mm. Coba Ningrum bacain dari Alkitab bahasa yang mudah dibaca itu. Atau yang bahasa sehari-hari. Ya, sebentar. Itu waktu buat loading. Binasaan bagi orang miskin itu, yaitu orang Amsal. melarat itu kemiskinannya. Amsal 10. Karena enggak bisa apa-apa. Pas sakit juga enggak bisa beli Oh iya, obat. iya. Pas Iya. punya masalah enggak bisa ini berbuat apa-apa. Ya binasa akhirnya. Coba Ningrum, kamu bacain dari mudah dibaca atau mau sehari masa kini. Sebentar, Bu. Amsal 10. Bentar ya, Ningrum cariin ya. Dari yang mudah Amsal di... 10 ayat 15. Ini nggak bisa dibuka, Bu. Sebentar. Ningrum Oh, enggak bisa. screen. Bentar. Yang Amsal. mudah dibaca. Oh, translate Alkitab yang mudah dibaca. 10:15. Amsal 10 ayat 15. Amsal Alkitab 10:15. mudah dibaca. Yang mudah dibaca itu loh. Atau terjemahan masa kini. Oh ini, harta orang kaya adalah kota bentengnya, tetapi kemiskinan adalah kehancuran bagi orang miskin. Ya, sama kan sebetulnya. Ya, Sama ya. yang tadi saya terangin. Coba Mm-mm. kalau yang Orang baik membawa hidup. Hah? Yang Itu dilakukan orang baik itu membawa 10:15. kesejahteraan melindungi orang kaya Loh, kesejahteraan melindungi orang kaya dan kemiskinan dan kemiskinan membinasakan mem- orang miskin. membinasakan orang Oh, miskin. sama. Ya, ini Ya. mudah banget gitu loh. Yang Mm-mm. ini yang kepunyamu yang terjemahan mudah dibaca ya. Versi mudah Oh, dibaca. versi mudah dibaca. Versi Itu mudah jelas dibaca. banget itu ya. Kesejahteraan itu melindungi orang kaya, tetapi kemiskinan membinasakan orang miskin. Ya. Jadi karena kemiskinannya ya sampai dia nggak bisa apa-apa, makan nggak bisa, sakit nggak bisa berobat, hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan, ya akibat itu semua kan orang miskin bisa binasa. Ya. Betul ya? Betul. Oke. Yap. Jelas ya yang tanya tadi, kirimkan WhatsApp tadi. Semoga jelas ya, Bu ya, jawabannya. Yang mau nanya lagi masih bisa? Bisa dong. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan kali ya. Dan nomor WhatsApp-nya masih sama. Atau ya ketemu kita di Facebook juga boleh loh sambil tanya-tanya sambil kita. Kita masih ngobrolin banyak hal bersama dengan Bu Elis. Oke. Bu ada yang kirim foto, Bu. Fotonya Ibu lagi siaran Saberha Menja. Di mana sambil makan aku? Siapa yang ngirim jahil banget ini? Pak Jangan-jangan Robi. itu. Oh iya, makanya Ningrum. Puji Tuhan kamu Ningrum. Eh,
Eh, Shalom Jahil pagi itu Bu. jahil. Gimana Ningrum? Ya, ini ada yang tanya Bu. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau tanya, Shalom pagi. kalau ada orang pulang ibadah begitu keluar marah-marah, itu apa ibadahnya hilang sia-sia Bu? Terima kasih. Ya iyalah ya, Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1. Ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini ayatnya Tapi langsung. lah itulah jawabannya. Pas enggak? Ini ayatnya langsung Orang tembak menganggap jeger. ya, orang menganggap dirinya beribadah, tapi nggak bisa ngekang lidah. Marah maunya marah. Ya Tuhan bilang nggak ada sia-sialah ibadahnya, nggak ada gunanya. Ya. Jelas Ini ya. kalau kayak gini boleh diingetin nggak sih Bu? Boleh dong. Nanti tambah marah. Hah? Nanti tambah marah. Tambah marah lagi ya wis toh. Ayat 20, Yakobus 1 ayat 20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, Bukan itu sih. ya. Nah, Jawabin pakai ayat ya Bu. Kalau ada yang nemuin iya ini gitu dong. ya. Langsung perkatakan ayat ini gitu ya. Yakobus 1 Iya ayat dong. 26 dan Yakobus 1 ayat 20 gitu. Mau dia marah-marah ya udah nggak apa-apa. Kita yang penting sudah Nah, perkatakan yang benar. Ini udah nggak ada dibacain ayat ini aja mereka udah nggak punya jawaban harusnya. Karena ini udah langsung iya. tembak jer gitu. Iya. Yakobus 1 20. Kalau diingetin tambah marah. Mm-mm. Langsung dibacain ini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gitu. Nah, ya wis. Kalau digituin tambah marah tambah tidak bener. Mm-mm. Ditegur, misi malah tambah marah. Iya, dia sedang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Berkatnya langsung kabur tuh lingrum. Berkat yang ada di atas kepala orang benar itu langsung kebar, langsung kabur, bubar, pindah ke tempat kita ningrum. Iya kan kita yang ngingetin ya, terus langsung kabur ke rumah kita. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan tambahan sih sering kali orang nanya, berarti kita nggak boleh marah-marah, Bu? Duh, marah boleh, marah-marah nggak boleh. Oh, beda ya Bu, Mazmur beda. 37. Mazmur 37. Mazmur 37. Sebentar ayat yang ke-7. 7. Berhentilah marah. Ya. Jangan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ke-8. Berhentilah marah nah, dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. nah, nanti kalau coba yang ayat 8-nya kamu baca di terjemahan versi mudah dibaca. Ayat 8. Yang versi mudah dibaca ningrum. Mazmur 37 ayat 8. versi Udah masuk ya? Atau belum? Udah masuk. Masuk apa? Bentar. Apa? Restoran. Hentikan kemarahan dan tinggalkan geram. Jangan marah karena kemarahan hanya akan menimbulkan bahaya. Iya.
Iya, Iya. Mas jangan marah-marah lah. Kalau sudah itu geram. Ya. Geram itu kemarahan yang sudah menyala-nyala terpendam. Betul. Nah, Hentikan kemarahan dan tinggalkan geram. Jangan marah karena kemarahan hanya akan menimbulkan bahaya. di dalam. Marah boleh tapi jangan marah-marah gitu kan. Bedanya apa? Beda gitu. Terus Iya. nanti membandingkannya gini Bu, Tuhan Yesus juga pernah marah gitu. Loh, makanya dia bilang marah itu boleh. Hmm, hmm, Tapi jangan berbuat dosa. hmm, Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Yang ya, enggak boleh itu kalau marah-marah kan. Tadi kan mm-mm, bicaranya kita ini marah-marah nih. ya, Kalau marah nih, orang kerja mm, nggak bener. Kita marahin boleh nggak? Ya sangat boleh. ya, Boleh. boleh. Tapi marah-marah, marah-marah ini sudah dengan emosi. Hmm, Menegurnya itu sudah dengan emosi, dengan geram, mm-mm, mm-mm, panas mm. hati tadi loh. Panas hati, Nah itu betul. yang nggak boleh. Mm-mm, Orang betul. Tuhan Yesus ya marah kok. Yep. Tuhan Yesus marah, membalikan meja penukar uang ya. Itu Iya, di halaman penukar uang, penjual yes, merpati, penjual Lukas 2 merpati. kalau nggak salah. Itu Yesus marah. Marah kenapa? Karena bait Allah dipakai untuk berdagang, untuk memperjualkan merpati ketulusan hati. Tuhan marah, Ya. marah. Misalnya kita ngelihat nih anak makan nggak habis, kita Mm-mm. marahin boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh marah kalau sampai marah-marah terus mulutnya anaknya itu orang Jawa bilang dicangap apa didublak gitu langsung dicecelin gitu. Itu yang nggak boleh. Itu kan bahaya. Bisa buat Ya, anak keselak, bisa buat anak jadi eh, sambil makan sambil nangis kecil-kecil itu kan bahaya banget. ya. Nggak boleh. Marahin boleh. Dia terlambat pergi, Mm-mm. mau ke gereja terlambat. Dia bangun terlambat. Nah, dimarahin boleh, tapi Mm. jangan marah-marah. Terus ngelantur ngomongnya orang Ya, Jawa bilang beladrah. ya, Nganggo betul. bahasa Jawa kan lebih enak. Beladrah, ya kan? Ya, Nyebar ke sana ke sini nggak fokus lagi. ya. Ini ngomongin ngomel itu tadi sebetulnya Yes, betul. titik objeknya itu A. Tapi kalau sudah marah-marah, itu titik objeknya itu sudah bukan A lagi. Itu sudah B, C, Betul. D, E, F, Betul. G, H, I, J, Iya. K, sampai Z Iya, gitu ya. kalau marah kan masih fokus nih. Kesalahannya Ya, apa kita masih mau fokus. Tapi ya. kalau kita sudah marah-marah, Mm-mm. ini sudah kanan kiri muka belakang semua disangkut semua deh. Betul. Bahkan mungkin yang Semua berapa tahun dibawa. Iya, udah dibawa-bawa lagi gitu ya. Yang dulu udah beres misalnya, wow disangkut-sangkutin lagi gitu. Nah, itu loh marah-marah gitu. Itu Yesus menyucikan bait Allah itu ada juga sih di Lukas gitu ya. Jadi dia nah Tuhan tuh, itu marah gitu ya, tapi nah situ ya Bi. fokusnya apa? Karena bait Situ bait Bi. Allah itu dijadikan Ini tak tempat bisa mbak tadi jadi tukar yang mana uang, papa. jual-jual gitu ya. Fokusnya apa gitu. Setelah itu ya udah gitu. Semoga jelas ya menjawab pertanyaan tadi tentang marah. Hmm. Ibadahnya hilang sia-sia? Yes, ibadahnya hilang sia-sia. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, kita boleh mengingatkan nggak, Bu? Boleh ya? Boleh. Harus, bahkan harus. Kalau Ya. orang marah kayak begitu diingatkan harus. Kita Nah, harus saling menolong kan, mengingatkan boleh. ngingetinnya pada saat itu juga atau tunggu situasinya lebih cool down gitu, lebih adem Oh dulu. ya,
Nah, emang gini, ketika orang marah, Mm-mm, diingatkan, bisa mm. amarahnya bisa pindah ke kita. Ya, 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 ya. Apalagi ketika dia bertengkar dengan orang lain. Itu amarahnya bisa pindah ke kita. Tapi paling enggak kita ya bisa kasih melerai atau inilah ya. Harusnya begitu melerai kita enggak yang terlalu gimana gitu. Ya harusnya dia reda. Tapi ada orang yang terus kalau sudah emosi yang tadi marah-marahnya udah yang geram itu tadi. Nah Mm-mm. itu menggenapkan Amsal 26 itu. Amsal 26 ayat 17. Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Tuh kalau ada anjing lagi berlalu, Lagi tangkep jalan, telinga nih. catek. Nanti kan dia langsung nyate, langsung noleh ke kita, gigit kita. Nah, kon. Nah itu. Ya. Hmm. Jadi kalau kalau itu sama ketika kita ada orang lagi marah-marah terus langsung kita ingetin gitu ya, langsung amarahnya pindah ke kita. Dia langsung ngamuk. Ya, Jadi tunggu biasanya kalau situasi. lagi marah-marah gitu langsung diingetin, langsung dia nyate kita. Apa sih kamu ikut-ikutan? Nanti terus kita yang kena kena ini lagi, kena apa? Yes, eh, betul. Getah, kena Nah, akibatnya. persoalan yang udah lama-lama diungkit-ungkit lagi di kita. Ya, 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 ya. Tapi memang apa ya, kalau orang marah itu memang harus ditunggu dulu situasinya, atau tensionnya itu turun dulu gitu ya. Tekanannya itu turun dulu situasinya ketika dianya sudah oke gitu, terus baru kemudian kita ajak ngomong, terus kita ingetin. Apa enggak sayang baru keluar dari gereja kok sudah marah-marah. Nih loh, di dalam Yakobus 1 ayat 26, terus kemudian Yakobus 1 ayat 20 baru gitu. Nah, kalau sudah turun biasanya dia nyesel. Orang yang habis marah-marah atau habis ngamuk itu biasanya ada fase penyesalan. Yes, betul. Ya kan, Bu? Ada fase dia terus kenapa ya Ya, tadi kok marah-marah gitu. Nah, fase itu manfaatkan untuk kita kasih ayat firman gitu. Jadi biar dia terus kemudian oh iya ya gitu. tapi biasanya diemin dulu. Diamin dulu, Diemin betul. dulu beberapa saat, terus Mm-mm. kasih tahu. Nah, Nih loh, kalau kayak diamin dulu gini tuh. beberapa saat baru terus kemudian dikasih tahu gitu ya persoal tadi loh marah-marah itu tuh lagunya lagunya anak sekolah minggu jangan marah-marah itu dosa. Jangan marah-marah, Itu itu dosa. dosa. Lagu lagu sekolah minggu tuh sebetulnya bagus loh. Ya, Pendek-pendek, tapi mm-mm. kena loh ya. Ya betul. Ngajarin kita hal yang sangat ngingetnya tuh gampang gitu loh. Ingatnya Itu gampang. satu lagu yang itu. Apa? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, dihinaku kan tetap tersenyum. Ada alasannya. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Itu kalau kita ingat lagu itu ya. Mm. Kita lagi apa ya? Diomelin orang atau diapain. Ya udah dalam suka duka kita tersenyum. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan itu, Tuhan Yesus itu menyertai aku. Hmm. Ya, Maka apapun yang terjadi, aku akan tetap tersenyum. Itu lagu sekolah minggu itu nggak pernah lepas loh, ya, nemplek loh itu nyentel di hatiku loh, Ningrum. ya, ya. Dan kadang-kadang itu dalam situasi-situasi tertentu Roh Kudus juga pakai lagu-lagu sederhana itu ya Bu ya. Yes, betul. Loh, makanya itu kan semua firman, Ningrum. Ya betul, betul. Lagu itu kan anu apa? Firman. Mm-mm.
Jadi tiba-tiba lagi apa gitu terus terlintas lagu itu gitu ya. Itu kalau nggak karya Roh Kudus gitu kan, siapa lagi gitu yang mengingatkan kita gitu. Nah, aduh, Iya, bikin kita kuat, bikin kita jadi bisa senyum lagi gitu ya. Alasannya kita tahu karena Yesus sama kita gitu. Kalau ada yang tanya kok bisa sih seperti itu? Kuncinya tadi kita di awal sudah bilang ya. Mau nggak mindset kita dirubah? Mau nggak pikiran kita berubah? Mau nggak hati kita mau terima gitu? Kalau kita mau ya Tuhan akan intervensi istilahnya gitu. Sayangnya seringkali kitanya nggak mau. iya. Yang sayang itu. Itu. Seringkali kita nggak mau, seringkali kita nolak, seringkali kita Suka aku kepengen niru, kepengen dapat berkatnya, kepengen ngalami, ya. kepengen dengar kesaksiannya kok pengen. Aduh Hmm. aku ya kepengen dong ngalami gitu. Tapi ketika jalani prosesnya, banyak orang yang nggak mau. Ya, padahal proses sama hasil itu satu paket. Oh iya, nggak ada, nggak ada mahkota tanpa salib. Nah, Nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Mana ada keberhasilan tanpa proses. Kita ya. bukan mie instan loh ini. Mie instan aja dimasak dulu loh. Iya loh, masih proses dibuka bungkusnya. Mie instan aja punya punya proses dan harus ada proses yang dilakukan dan dilewati gitu. Jadi kalau hari ini mungkin Anda juga sedang mengalami ini terlalu sebentar sebetulnya, gitu ya. Terlalu Penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal kamu terima. betul, betul, betul. Jadi itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Nah, pertanyaannya sedikit tapi kita ngobrol terus. Kenapa? Karena ya itu tadi katanya obrolannya kita itu yang didengerin. Banyak yang Iya, dengerin Sabar Hamenja katanya nggak tanya kenapa. Obrolannya udah seru. Iya sih obrolannya kita selalu seru gitu kan. Basicnya apalagi kita ngobrolin kalau nggak firman Tuhan gitu ya. At the makanya end, Tony Room. ya Bu. Kalau kita ngelihat ya, Mm. di gereja itu hanya banyak orang simpatisan Kristen. Ya, ya. Simpatisan itu masih apa ya, tertarik, masih Hmm. tertarik aja. Wih, pujiannya aku suka loh. Hmm. Aku suka loh. Ya. Lagunya aku sampai nangis kalau nyanyi. Aduh lu Hmm. firmannya buat hatiku ces, dingin, enak. Hmm. Ya kan? Ke Ya. gereja, tiap minggu ke gereja. Tapi giliran suruh melakukan firman, ada masalah, suruh ngampuni nggak bisa. Suruh Hmm. sukacita nggak bisa. Hmm. Suruh bergembira nggak bisa, cembetut terus. Apakah Ya. itu arti pertobatan? Padahal kalau sesungguhnya orang Kristen bertobat, Tuhan akan pulihkan. Coba Ya. kita lihat di 2 Tawari 7. 2 Tawari 7, 14 nih, Rom. Dua Tawarik. 7, Mm-mm. 14. Dua Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya Yang namaku atasnya namaku disebut, disebut merendahkan diri, merendahkan berdo- diri, berdoa dan berdoa. mencari wajahku, lalu Aha. berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Serta akan memulihkan negeri Di mereka. mereka. Yang dipulihkan bukan cuma diri kita loh, tapi negeri. Ya, Jadi hidup kita yang bertobat itu mengakibatkan negeri kita tuh dipulihkan. Maka ya, saya bilang gini, kapan Indonesia akan dipulihkan? Ketika gereja Tuhan bertobat. ya. Orang orang
Itu loh, orang-orang Kristen yang ada di gereja tuh bertobat deh, bertobat, bertobat. Ya. Kalau dalam pengertian bertobat kan gini, orang ngutang ya bayar. Hmm. Jangan mau ke gereja, ikut pujian, penyembahan, dengar firman, tapi nggak lakuin firman. Pas giliran suruh bayar utang nggak mau. Itu namanya nggak bertobat. Ya. Kalau yang namanya bertobat, punya selingkuhan, punya punya will, selingkuhannya ya dilepasin kembali kepada pasangannya. Ya. Kan gitu. Itu Mm-mm. namanya bertobat. Ya. Ketika bertobat, tinggalkan jalan yang jahat, kembali kepada jalan Tuhan. Sebetulnya janjinya Tuhan itu akan mendengarkan. Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Ya. Hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kampung kita dipulihkan, kota kita dipulihkan. Ya. Ya. Itu dia bertobat, berbalik dari Iya. jalan jahat. Dan di sini sebutkan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan Nah, cari satu wajah. merendahkan diri. Ya. Kedua berdoa, mencari wajahku, lalu ini Nah, yang penting juga berbalik. berdoanya mencari wajah Tuhan. Jangan Ya. berdoa hanya laporan, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu, aku mau begini, aku pengen begitu. Itu cuma laporan itu. Mm-mm. Berdoa mencari wajah Tuhan. Ya. Satu, merendahkan diri. Ya. Dua, berdoa mencari wajah Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, Berdoa mencari wajah Tuhan dan kemudian lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. mm-mm. Berbalik Kemudian dari jalan-jalan yang jahat. Kalau jalannya yang jahat itu ke utara, dia sekarang harus berbalik ke arah selatan, ke jalannya Tuhan. ya, Ya, baru kemudian tadi, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan memulihkan negeri. mereka. Ya kan? Jadi satu, merendahkan diri. Dua, berdoa mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan yang jahat. Itu berarti bertobat. Baru Tuhan itu mendengar doa. Tuhan akan mendengar doa, mengampuni dosa kita, dan memulihkan kita. Ya. 3 step di depan Mm-mm. sampai pertobatan. Akibatnya Tuhan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Ya. 3 step di depan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, lalu Wajah berbalik Tuhan, dari jalan-jalan yes. jahat. Ya, Lalu baru yang Tuhan kasih, Tuhan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. yes. Ya, buat kita nih, buat saya, buat Kucus Family juga, buat orang yang mungkin berpikirnya apa ini buat orang di luar, bukan? Ini orang di dalam gereja ya Bu, karena ini Atasnya, umat. yang umatku atasnya namaku disebut kok. Berarti Nah, itu orang Kristen. yes, Ya kan, Ringrum? ya betul. Karena dengan jelas yang atas umat
yang atasnya namaku disebut itu kita. Saya Iya, gak yang iya, ada di dalam gereja. Nah, iya, jadi ayat ini buat kita, buat saya. Oke. yes, Jelas banget nih obrolannya nih. Oke, ini ada yang tanya, Bu. Kita jawab ya. ya, Pagi Bu Elis ya, dan ya. Ningrum. Bu, tadi Pagi, ya. dibicarakan mengenai ngomel. Yang ingin saya tanyakan, kalau ngomel bisa jadi solusi bagaimana, Bu? Ngomel bisa jadi solusi. Iya, contohnya begini katanya. Kalau ada barang rusak di rumah, tidak segera diperbaiki, padahal sebetulnya bisa dikerjakan. Nah, kalau kita diam saja, ya nggak dikerjakan. Tapi kalau sudah ngomel, baru dikerjakan. Nah, kalau kayak gini hukumnya gimana, Bu? Nah, harusnya nggak boleh ngomel. Tinggal aja dikasih tahu ini, kamu ada barang rusak, sudah lama. Kenapa kamu diemin? Ya. Ayo dikerjain. Kalau Anda ngomel atau dikerjain, Andanya nggak akan bertobat-bertobat loh. Kayak contoh ya, saya dulu ya. Saya ini dulu kalau marah kan ngeri. Dan saya Mm-mm. kalau marah tuh semua orang harus tahu kalau saya tuh lagi marah. Misalnya nih, salah satu contoh, saya sama suami saya. Kalau saya marah, sebetulnya kalau saya marah, Mm-mm. dia melakukan sesuatu, saya langsung bentak gitu ya. Suamiku pasti berhenti, diem. Mm-mm. Tapi akibatnya apa? Saya yang tidak berubah. Ya. Saya akan terus dengan model bentak dia. Satu kali ketika dia lagi ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel gitu ya. Saya itu sudah belajar diem loh. Saya sudah belajar diem, saya sudah belajar mengucap syukur, saya sudah nahan. Tapi di dalam hatiku ada pikiran gini, ini sebetulnya tak sentak aja satu kata dan dia pasti diem. Tapi ketika saya mau lakukan itu Roh Kudus gini, lah kalau kayak begitu kamu ya kan, kamu selalu berpikir, oh ini aku bentak aja. Aku bentak satu kata dia pasti diem. Mm. Tapi akibatnya saya akan menggunakan senjata itu untuk bentak dia. Dan sayanya yang tidak akan pernah berubah. Sayanya yang negatif terus. Tapi dengan begitu saya akan tetap belajar. Enggak Tuhan. Saya tarik nafas. Enggak ah. Enggak wes. Enggak. Biarin aja dia mau ngomel sepuasnya. Dia mau marah sepuasnya. Udah biarin dah. Saya hanya belajar ngucap syukur. Karena saya yang lagi teruji. Ya. Karena saya yang lagi kena ujian ini. Ya. Ya kan? Ya. Yang diuji saya bukan suamiku. Ya. Itu loh. Nah Ya. kalau ngelihat barang berantakan tadi, barang rusak, Mm-mm. didiemin. Dan memang ibu punya kebiasaan suka ngomel. Dengan kamu ngomel-ngomel, nanti anakmu atau suamimu atau Baru siapa mengerjakan. akan benahi. Lalu dibenahin gitu. Toh. Mm-mm. Besok lain kali ya ujiannya gitu lagi. Ngomel. Ujiannya ada barang rusak lagi. Ngomel lagi enggak? Coba dengan ngomel terus. Memang selalu ada solusi. Kerjaanmu diberesi. Tapi karaktermu berubah-berubah. Ya, betul. Terus nyanyinya gini. Aku masih seperti yang dulu. Enggak pernah berubah. Itu Lah seperti itu dulu terus. itu memang fase sangkal dirinya kita ya, Bu ya. Kita pengen ngomel Yes. tapi kita nggak boleh gitu. Ya, iya. Itu pasti kebiasaannya kita deh. Itulah. Ya, Biasanya Tuhan tuh gitu. Yang betul. punya kebiasaan-kebiasaan marah, ngomel gitu ya. Pasti dikasih masalah seperti itu terus sampai sampai clear benar-benar kita nggak bisa marah lagi. Ya, Misalnya kita mau ngomong pun ya ngomong tanpa marah. ya, ya. Ngomongnya sederhana Kenapa aja. topik? Yes. Mm-mm. Ngomongnya sederhana. Ya, misalnya, tolong dong ini diperbaikin sekali.
nggak dikerjain, ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Besok lagi, lihat lagi, ngomong lagi nggak apa-apa. Ini jangan lupa diperbaiki ya, gitu. Besoknya lagi, Kalau perlu mm, dan kalau perlu dan bisa mm, duduk beresi sendiri. ya, betul. Ya, Ya, tanpa emosi, yes. tanpa Itu amarah tadi ya. kuncinya. Betul. Tanpa amarah. Karena kalau ngomel, kita itu sedang tadi pakai amarah satu. Kedua, topik jurusannya A nanti bisa sampai B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Yang Betul. diomelin itu akan ada banyak gitu ya, yang disangkut pautin gitu kan. Terus nanti nggak fokus kepada si penyebab atau objeknya itu apa gitu, inti persoalannya apa gitu. Ini Iya. adalah testimoni dari pelaku, mantan pelaku. Mantan pelakunya saya ini loh. Saya juga Bu, Mantan makanya pelaku. makanya paham bener gitu. Makanya kita kan paham bisa jawab dengan fasih. Karena kita ngerti rasanya. Tapi beneran Bu, awal-awal itu akan sangat apa ya? Awal-awal itu akan sangat bibir tuh rasanya gatel gitu ya. Enggak. Jadi Ya. jadi ditarik kuncinya kalau udah pengen gitu tarik nafas panjang seperti diajarin Bu Elis dulu Yes, ya. yes. Terus katakan Itu yes. saya latihan praktek itu tahunan loh, Ningrum. Bertahun-tahun loh itu. Oh, beneran. Iya, jadi eh ya itu tadi. Mungkin akan ada satu fase ketika kita sudah lewatin satu kali gitu ya, besok lagi akan ada lagi gitu ya. Akan ada lagi di mana kita kayak yang udah ngomel 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 gitu ya. Terus kita harus bisa aduh ini nih godaan nih. Ya. Godaan nih godaan. Oke. Tapi itu orang kalau nggak mau berubah ya, alasannya ada. Ya, Ya betul. ini ya begini. Ya Orang aku tuh model kayak begini, gitu tuh kasihan. Kasihan. yang pengen kita berubah itu Tuhan loh. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai. Yang kepengen kita berubah itu Tuhan. Ya, Karena Tuhan kepengen kita menjadi serupa dengan yes. gambarnya. Ya, Metanoia. betul. Jadi yang Menjadi rindu serupa kita dengan berubah. gambar Yesus. Ya kan? Ya, kalau tadi ya aku tuh begini ini, itu kita nggak mau berubah sebetulnya. Kita sedang menolak Ya. ya, pikiran kita, Betul. ininya kita, pemahaman Ya. kita sedang menolak untuk berubah. Padahal Tuhan itu pengennya kita berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus gitu. Ya. Ada terus perubahan itu dalam diri kita. Oke, oke. Kita close ya. Next week kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab, saya akan keep pertanyaannya. Nanti kita jawab di minggu yang akan datang ya. Berharap kita bisa. Ibu pulang kapan, Bu? Belum berangkat gitu Saya ya. Senin udah pulang. Oh, Saya cuma ngisi retret dan kebaktian aja. oke. Jadi nanti Rabu kita udah bisa siaran lagi gitu. Oh, sudah. Bu, Pasti dong. pasti ya, oke. Terakhir Bu, seperti biasa pesannya buat pendengar, buat Good News Family. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya, Karena pergunakan waktu ini jangan bodoh dan jangan bebal. Tapi pergunakan waktu ini dengan baik. Karena tidak selamanya waktu ini ada sama kita. Ya, ya, oke. ya. Jadi saya hanya bicara pergunakan waktu Mm-mm. dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Manfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Oke, Ibu terima kasih ya. Oke.
Yuk, Tuhan berkati. Tuhan berkati lancar perjalanannya, diberkati Tuhan, disertai Tuhan Amin. sampai kembali lagi. Amin. Sehat-sehat. Ya, Tuhan berkati Bu. Amin. Tuhan berkati Ningrum. Terima kasih buat Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Untuk pertanyaan yang sudah terlanjur masuk minggu depan ya, Ningrum akan bahas lagi. Dan berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Terima kasih. Sampai